Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah in kuntum minas sholihin. Wa sallallahu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Wallahu ta'ala bil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istaghfiru sholati yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa sallul baik dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Fa iza qultu sholat fantasiru fil ardi wabtahu min fadlillahi wa syukuri katsiran lakum tuflihun. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara sekalian, jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam suasana yang baik dan mulia ini, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita pada hari yang sangat mulia, yakni Sayyidul Ayyam, penghulu seluruh hari. Atas rahmat dan nikmat Allah, mudah-mudahan langkah demi langkah Allah Subhanahu wa taala akan mengajak pahala yang sangat besar kepada kita sekalian. Selawat dan salam tak hentinya tersampaikan kepada Habibullah, kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada 14 abad yang lalu, tepatnya di Kota Makkah Jazirah Arabia, telah berusaha berjuang menanamkan akidah, akhlak dan muamalah kepada kita selaku umatnya. Hendaknya dalam hidup dan kehidupan kita yang sangat sementara ini, tahap demi tahap untuk mempelajari, memperdomani dan mengamalkan daripada sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW, dan sebagai rasa cinta kita pada Nabi Muhammad SAW, kiranya berbanyaklah baca salawat. Jemaah rahimahumullah, adapun judul khutbah kita pada kali ini tentang pesan-pesan orang tua terhadap anak. Sebelum khatib menjelaskan secara singkat materi pada saat ini, khatib mengajak pada diri khatib khususnya umumnya kepada kita sekalian agar secara bersama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha semaksimal mungkin, penuh kesabaran, melaksanakan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita lakukan, dan kita berusaha untuk meninggalkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, kiranya tidak kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kesejahteraan, melimpahkan kebahagiaan dan keuntungan untuk di dunia ini, untuk pula di akhirat, sehingga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua selaku hamba-Nya dalam surga. Amin amin Allahumma amin. Jemaah rahimahumullah, sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya, menciptakan berbangsa-bangsa, menciptakan bersuku-suku untuk takarrub ilallah, timbul kasih sayang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada surah Ar-Rum ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin. Sebagai tanda-tanda kebesaran Allah menciptakan manusia dan bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk timbul kasih sayang. Begitulah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang berpikir. Jemaah rahimahumullah, telah timbul suatu rumah tangga, tentu sebagai orang tua tidak lepas
dari pembinaan pendidikan, baik pendidikan langsung kepada anak maupun pendidikan kepada kita orang tua. Yang pertama, senantiasa kita mengajarkan pada anak-anak agar timbul sifat syukur dalam dirinya. Apabila sudah tertanam sikap syukur, syukur sehat badannya sehat, syukur mendapatkan harta benda, syukur kegiatan-kegiatannya sukses tanpa halangan dan rintangan. Apabila itu sudah ada pada diri seorang anak, maka dia akan senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah-jemaah rahimakumullah. Karena kita sebagai sang suami merupakan khalifah di permukaan bumi ini untuk terus menyebarkan kebaikan-kebaikan. Lebih utama adalah pada keluarga. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum ahlikum nar wa qudha subhanahu wa ta'ala. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya bahan bakar dari api neraka itu terdiri dari manusia dan babi. Artinya kita senantiasa memberikan kebaikan-kebaikan pada diri kita, pada keluarga kita agar terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Jemaah-jemaah rahimakumullah, yang kedua, senantiasa memberikan nasihat tentang tanggung jawab. Apabila sudah tertanam pada diri kita, kepada anak-anak kita, maka tidak akan timbul pada dirinya sifat serakah. Apabila terus dia merasa bertanggung jawab, tentu tidak akan merepotkan orang lain. Dia senantiasa apapun dia dilakukan, apapun dia dikerjakan, dia akan tanggung jawab dan dia akan berusaha agar itu selesai. Jemaah-jemaah rahimakumullah, yang ketiga adalah menanamkan sifat empati, mengerti perasaan orang lain. Apabila ini sudah tertanam pada seorang anak, maka dia akan berterima kasih kepada orang tua yang telah membesarkan dari mulai kecil, anak-anak dewasa, bahkan menikahkan, bahkan mencarikan kegiatan-kegiatan lainnya. Apabila empati ini sudah tertanam pada anak, dia ketika di luar pun akan mengetahui perasaan orang lain. Jemaah-jemaah rahimakumullah, yang keempat adalah penanaman tetap saling hormat menghormati. Apabila seorang anak sudah ada sikap ini, dia akan selalu menghormati pada orang tuanya, apapun profesi orang tua, apapun keadaan orang tua. Walaupun si anak telah sukses, tentunya dia akan menghormati orang tuanya. Dan yang kelima adalah untuk menanamkan timbul kasih sayang. Apabila ini juga sudah ada pada anak-anak, kasih sayang, apapun yang dilihat di depan matanya tentang kekurangan tubuh seseorang, tentang keadaan seseorang, dia akan merasa timbul kasih sayang. Karena sesungguhnya Muslim adalah bersaudara, dan itulah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah-jemaah rahimakumullah, karena anak dan harta merupakan ujian yang sangat nyata. La tulhikum amwalukum an dzikrillah fa may ya'mal zalika fa ulaika humul khasirun. Anak dan harta benda merupakan suatu ujian yang sangat nyata. Hanya orang yang zikrullah, orang yang ingat kepada Allah, yang akan mendapatkan keberuntungan dari harta-hartanya, dari anak-anak. Jemaah-jemaah rahimakumullah, dan yang keenam adalah selalu kita tanamkan, yakni berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mendapat hal yang tidak diinginkan, dan selalu untuk meningkatkan keimanan. Apabila 6
penanaman akidah ini terus menerus kita sampaikan kepada diri kita, kepada keluarga kita, insya Allah rumah tangga itu akan mendapat kebahagiaan. Rumah tangga yang selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga akan terhindar dari asap api neraka. Jemaah-jemaah rahimakumullah, ini sejak pesan-pesan agama secara singkat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua kesehatan lahir dan batin, rezeki yang melimpah, umur yang panjang, dan di akhir hayat kita mendapatkan predikat yang tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yakni husnul khotimah. Jemaah-jemaah rahimakumullah, ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Khusus saya menyampaikan umumnya kepada kita sekalian. Barakallahu alaikum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ya jama'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum bi nafsi wa ya bitaqallah wa qasalul muttaqin. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad ali Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim ila alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah biha ya Allah biha bi husnil khatimah. Allahumma nas'aluka ridha wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wa nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, namanya billahi wal ihsan wa ita'il qurba wa yanhal fasal wal bar wal ba'ir lakum tasakkarun wa la syai'allahu akbar. Allahu akbar.